konferensi pers yang digelar oleh pihak keluarga dari almarhum Arya Daru, diplomat Kementerian Luar Negeri yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia dan sudah dinyatakan oleh pihak kepolisian bahwa Arya Daru Pangayunan meninggal karena bunuh diri. Namun demikian, setelah proses berlanjut, maka pada hari ini untuk pertama kalinya pihak keluarga didampingi oleh kuasa hukum dari pihak keluarga Arya Daru menyampaikan tidak menerima apa yang menjadi kesimpulan pihak kepolisian dan hasil yang sudah disampaikan oleh pihak yang berwajib melalui ayah kandung almarhum Arya Daru. Pihaknya akan terus berupaya untuk menyuarakan dan menyelidiki, mengungkap kembali terkait dengan kematian sang putra Arya Daru Pangayunan melalui proses hukum lebih lanjut lagi. Dan tadi juga pihak keluarga melalui ayah Arya Daru menyampaikan dan juga menjelaskan terkait dengan sifat dan juga karakter Arya Daru yang bekerja keras dan merupakan pribadi yang baik di mata keluarga. Berdasarkan pada itu, maka pada sore hari ini dari pihak keluarga almarhum Arya Daru ingin mengungkapkan sesuatu tentang misteri kepergian atau meninggalnya almarhum yang saat ini dan selama ini masih menjadi teka-teki. Oleh karena itu, sebelum kami memulainya, kami akan menyampaikan bahwa di samping kanan saya, tengah-tengah adalah ayah dari almarhum Arya Daru, yaitu Insinyur Suparyono, MA, PhD. Beliau adalah purnakarya dosen Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Hadir di tengah kami pada sore hari ini karena dari pihak keluarga baru bisa speak up saat ini sehubungan dengan kegoncangan dari pihak keluarga tentang misteri kematian almarhum. Saya berharap dengan adanya konferensi pers ini, kita dapat sedikit banyak memberikan informasi kepada masyarakat tentang siapa sebenarnya almarhum, agar tidak terjadi informasi liar yang menyebabkan distorsi atau pengaburan fakta. Selain itu, kami dari tim hukum, saya, Nikolai Aprilindo, bersama dengan rekan saya, Dwi Libranto, kami sudah diminta oleh keluarga almarhum untuk menjadi penasehat hukum bagi keluarga. Sehingga segala sesuatu masalah yang menyangkut kepentingan hukum dari keluarga maupun dari almarhum, semuanya sudah dikuasakan kepada kami. Perlu saya sampaikan bahwa kenapa kami mau menerima sebagai penasihat hukum daripada keluarga almarhum. Ini semua semata-mata hanya karena melihat sisi kemanusiaan, sisi hak asasi manusia, dan sisi kepentingan hukum dari keluarga maupun almarhum. Seperti kita ketahui bersama bahwa hak asasi manusia itu melekat dari sejak berada dalam janin, dalam perut, sampai lahir dan sampai meninggal pun hak asasi manusia itu melekat. Sehingga apa yang terjadi perlu kami ungkapkan dari sisi kemanusiaan, dari sisi hak asasi manusia, dan dari sisi hukum. Dan kami menerima
permintaan dari keluarga sebagai penasihat hukum, kami mau melakukannya secara pro bono. Kami tidak mengambil keuntungan apapun, tapi kami melakukan secara pro bono, sekali lagi dari sisi kemanusiaan, hak asasi manusia. Selanjutnya, untuk mengetahui tentang apa dan bagaimana siapa almarhum Arya Daru, kami berikan kesempatan kepada ayahanda dari almarhum Arya Daru untuk menjelaskan tentang almarhum. Begitu waktu kami persilakan kepada Bapak Suparyono. Terima kasih Nikolai Peju memberikan kesempatan datang ke kita. Diri Pak Nikolai, tetapi saya kira tidak ada gunanya saya menegaskan kembali. Nama saya Suparyono dan saya adalah ayah kandung dari Arfang Ayunan, diplomat muda yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di kamar tempat kosnya berada di Jakarta. Itu merupakan suatu pukulan yang sangat berat bagi keluarga kami. Banyak hal yang membuat itu kami menjadi kemudian shock, terpuruk, dan tidak berdaya. Kami hanya berdua dengan istri saya, dan Daru adalah anak tunggal kami. Anak tunggalnya kami tunggu-tunggu. Setelah 3 kali gagal miscarriage, gugur, dan dokter baru menemukan terapinya keempat. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang kami beri nama Arya Daru Pangayunan. Saya memikirkan apa yang saya harus sampaikan kalau nama itu adalah sebuah doa. Maka saya tentukan Arya adalah laki-laki terbaik. Daru adalah bintang kemujuran, laki star. Adalah merupakan suatu karunia dan Tuhan yang Maha Kuasa kepada kami untuk itu. Dan mengapa Pangayunan? Itu adalah suatu di mana itu ada pada pangkuan kami, pada ayunan kami di situ. Proses itu proses yang panjang karena si ibu harus bed rest hampir seluruh kehamilannya karena kesulitan di dalam proses kehamilan. Jadi ada suatu kebutuhan yang harus yang bersabar itu adalah sesuatu yang berat pada waktu itu karena ada saya termasuk dosen muda secara finansial apapun tidak ada kekuatan untuk itu. Tapi bersyukur alhamdulillah akhirnya lahir dengan selamat melalui operasi sesar dan itulah kemudian kami besarkan di situ. Dan proses berjalan menjadi seperti yang tarif akhir. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya dengan tiba-tiba. Kami tidak hanya kehilangan Arya Daru, tetapi kehilangan harapan-harapan yang sudah disampaikan kepada Arya Daru dengan cita-citanya dan prestasinya itu. Itulah yang kemudian kami betul-betul terpuruk. Dan
Kemudian banyak yang bertanya-tanya, mengapa tidak ada kemudian suatu statement dari keluarga? Karena semua ada pada keadaan shock. Ditambah lagi, istri saya, hal yang privasi sebetulnya, tapi kami harus sampaikan. Mengapa saya tidak muncul segera untuk kemudian menyampaikan itu? Ada juga masalah kesehatan. Jadi, ibunya Daru, Titi Sularti, tahun lalu didiagnosis terkena kanker kolon yang harus kemudian dilakukan operasi untuk mengambil jaringan yang merusak itu. Kemudian istri saya harus menggunakan colostomy bag tanpa motor itu, di mana harus dipasang di situ. Yang seharusnya itu kemudian selesai pada bulan ini, tetapi kemudian bulan yang lalu ada kabar yang seperti itu kembali memukul istri saya, sehingga kemudian pada waktu diagnosa terpaksa proses lanjutan itu belum bisa dilakukan, tapi harus menunggu 3 bulan untuk memastikan bahwa ibunya Daru atau istri saya siap. Jadi itulah tragedi atau apapun suatu kesedihan yang bertubi-tubi yang kami hadapi untuk itu. Masalah pribadi namun perlu kami sampaikan. Nah, kemudian apa yang setelah Daru lahir? Dia lahir dengan sehat. Dia bayi yang sehat, bertumbuh kembang dan sehat. Dan kami tinggal di satu kompleks kecil di Seturan. Pada waktu itu tidak seperti Seturan pada hari ini, di mana kami ada 14 rumah. Semua adalah dosen-dosen fakultas teknik dari beberapa departemen. Pada waktu itu namanya jurusan. Jadi ada teknik arsitektur, teknik sipil, teknik geologi, teknik geodesi, teknik kimia, teknik elektro, dan seterusnya. Dan itulah kemudian Daru tumbuh di lingkungan orang-orang yang bekerja berprofesi sebagai dosen di UGM. Jadi bersama teman-temannya berkembang baik. Dan pada tahun itu, Daru lahir tahun 86, saya mendapat, dan teman-teman pada waktu itu sudah mulai berangkat tugas ke luar negeri untuk melanjutkan pasca sarjana, baik itu master maupun PhD. Sehingga kemudian kami juga bersyukur mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke Kanada, ke University of Waterloo, di mana saya mengambil master saya di sana, tetapi dana tidak mencukupi untuk membawa keluarga, sehingga saya harus menabung. Tahun berikutnya, tahun kedua, baru kami jemput Daru dan ibunya bergabung kepada kami. Jadi dia ada pertama kali dia keluar dari Indonesia itu adalah tahun 1888. Kemudian saya berhasil lulus master, pulang, dan pada tahun 91 saya mendapatkan beasiswa lagi dari Kanada, yang kemudian saya bisa menjual S3. Nah, kemudian Daru bergabung dengan kami. Waktu itu berangkat sudah kelas 2 dan kemudian dia sekolah di Kanada. Disitulah dia berkembang. Saya merasa bahwa apa yang Daru sekali itu adalah dia peroleh dari salah satunya adalah pendidikan di sana, di mana tata cara kehidupan yang baik itu diajarkan. Manners, sopan santun. Bagaimana kalau Anda berjalan membuka pintu, di belakangnya ada orang, apa yang harus Anda lakukan? Misalnya, kalau ada sesuatu bukan punya Anda mau memegang atau mengambil, apa yang harus dilakukan? Mereka itu ajarkan, dan kemudian menerapkan. Ada values di situ. Kemudian di luar itu ada benefit yang dia peroleh dari situ. Saya ajak ke sana, yaitu dia kemudian mampu berbahasa Inggris lebih baik daripada saya.
karena anak-anak dia berkembang di situ. Dan setelah kemudian kami pulang, yang kemudian kami kembali ke Jogja dan baru memulai kehidupan baru di Jogja yang harus beradaptasi dari berbahasa Inggris menjadi berbahasa Indonesia dengan sistem yang sangat berbeda. Apa itu akan ingat masih pada zaman Pak Harto di mana setiap murid sekolah harus menghafal P4 dan sebagainya. Dia sangat frustasi karena dia tidak menerima pendidikan semacam itu pada waktu itu, tapi lebih pada hal-hal kebaikan apa yang perlu dilakukan, tapi bukan menghafal kata demi kata. Dia belajar, tapi dia bertahan. Kami terangkan bahwa ini sebentar saja, nanti setelah itu kamu akan terbiasa dan segalanya akan berjalan. Dia menurut untuk sehingga kemudian dia masuk di SD Serayu dan dia berprestasi sehingga bisa masuk ke SMP yang bagus di Jogja, di SMP 8, yang kemudian di situ kemudian dia berpikir apakah ke SMA yang favorit, di mana persaingan sangat ketat di situ. SMA 3, SMA 1. Tapi kemudian kita beruntung dan dia memilih ke SMA Muhammadiyah 1. Ya, di situ dia sudah mulai pertama berani melawan arus, bukan melawan arus, tetapi memilih jalannya dia yang fit dengan. Pada waktu itu semua orang ingin kalau di SMA itu apa? Masuk ke sekolah kelas IPA, karena di situ akan jadi dokter, akan jadi insinyur, akan jadi sekarang. Tapi dia memilih aku yang sosial saja. Tapi dia konsekuen untuk itu, untuk belajar apa yang dia peroleh dengan pilihan dia. Dia menyonyor di kelas itu. Dan pada waktu itu kemudian ada seleksi untuk pertukaran mahasiswa se-ASEAN. Dari SMA di Jogja, dari SMA favorit, itu diberi kesempatan untuk itu. Dan Daru terpilih untuk itu. Jadi kemudian mulai dari SMA dia sudah berkenalan dengan dunia internasional, bergaul dengan berbagai budaya internasional. Jadi dia meskipun anak tunggal tapi tumbuh secara mandiri untuk itu. Dia bukan anak tunggal yang cengeng, yang selalu merangkak-rangkak meminta sesuatu. Tapi dia akan tunjukkan apa prestasi dia. Baru kemudian orang lain terserah mau menghargai atau tidak. Itu saya amati dari kecil. Jadi dia bekerja keras sesuai dengan passion-nya. Dan dia tidak menuntut siapapun untuk menghargai dia. Dan itulah barangkali kemudian dia menjadi sangat populer di antara teman-teman. Dan siapapun yang mengenal Daru, dia sangat disayangi oleh teman-temannya, saudara-saudaranya, dan semua yang ada. Dan itu yang sangat menghargai dan membanggakan kami. Dan kalau Bapak Ibu yang hadir di sini saya melihat di itu Daru memakai baju kuning dengan istrinya, itu bukan busana daerah Indonesia. Dia tahun lalu itu ada di Thailand karena ada reuni dengan dulu mantan-mantan delegasi ASEAN dari yang berkumpul di situ. Masing-masing rata-rata berhasil dalam karirnya bertemu di sini. Jadi dia menunjukkan rasa kebanggaan dan kebahagiaannya untuk itu yang saya sampaikan adalah betapa Daru itu adalah seorang yang mandiri, yang dia tidak harus dengan tangan, tapi dia tetap berkarya untuk kehidupan. Dan dia yang kedua, dia itu seorang yang sangat bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Jadi dia akan selalu konsekuen dengan pilihannya. Kami semua kaget pada waktu itu. Dia baru berumur, kalau dia lahir 86,
2011 itu umur berapa? Lahir 86. Dia minta menikah dengan istri yang bernama Meta Ayu Puspitanti. Saya menikah dulu umur 27, baru saja wisuda. Tapi dia minta menikah. Nah, kamu mau biaya dari mana untuk keluarga? Tapi dia tidak bisa dengan itu. Saya mau cari kerjaan di Jakarta. Apapun akan saya lakukan karena kami sudah berkomitmen untuk menikah. Nah, itulah kemudian dia bekerja sebagai tutor bahasa Inggris di Jakarta. Dia kos di Kelapa Gading. Dia sudah menikah. Dia harus bekerja seperti itu. Tapi juga kemudian mungkin itu adalah suatu yang apa yang saya yakini dalam agama kami, ada takdir yang ada temannya kemudian yang sesama tutor itu akan berangkat ke Kanada. Kamu bisa ke Kanada kenapa? Aku daftar sebagai local staff di Kanada sih. Dia aku kepikiran, maka dia kemudian juga melamar sebagai local staff di Myanmar. Jadi kalau dia di Kementerian Luar Negeri pertama di Myanmar, dia sebenarnya belum AS. Dia adalah seorang local staff yang kemudian harus bekerja di sana karena untuk membiayai istrinya yang sudah hamil itu. Ini yang kemudian bagi saya melihat itu sebagai tanggung jawab. Saya tidak menuntut orang tuanya untuk kemudian membiayai istri. Nanti istrinya masih ikut dengan. Nah, disitulah kemudian pada waktu itu dia ditantang, kamu kan lulusan UGM. Mau mainnya jadi lokal staff yang barangkali kamu cuma jadi tukang fotokopi, jadi supir. Tapi Tuhan menarik lagi. Di sana kemudian ketemu Dr. Sigit, seorang diplomat yang kemudian tahu tentang kemampuan Daru, kemudian dia diangkat sebagai asisten utamanya untuk di bidang politik itu. Sehingga kemudian dia makin terpacu untuk kemudian mengulang, kemudian melakukan upaya untuk bisa menjadi seorang. Sehingga kemudian dia 2013 mengikuti tes, baru 2014 diterima sebagai ASN. Itulah ada karya Daru di situ. Dan di sini pengorbanan dia, bagaimana dia harus meninggalkan istrinya yang pada waktu itu juga seperti itu. Ya, dulu ada kesulitan kehamilan, tapi juga sama prosesnya. Dia spesies, tapi kemudian menghasilkan anak pertama, cucu saya pertama yang diberi nama Alia Pangajuna. Nah, setelah menjadi ASN di Kemenlu, itulah dia mulai berkarya sebagai layaknya ASN. Kami bangga karena dia yang saya sebut tadi, dia sangat bertanggung jawab dengan kehidupannya. Dia menulis buku tentang bagaimana perjalanan kehidupannya, yang kemudian setelah beberapa saat semua persyaratan dipenuhi, dia ditugaskan di Timor Leste. Dan dia pada waktu itu memilih Fiji karena di situ dia pernah berkata, seorang diplomat bisa saja di satu negara 4 tahun. Tapi bisa saja 4 tahun itu ada di 2 negara, namanya close post. Dia memilih, tapi banyak yang suka itu sehingga harus bikin. Dan dia melakukan bikin itu, jadi 2 tahun di Timor Leste, di Dili, kemudian 2 tahun di Argentina. Nah, kami semua bangga dengan prestasi dia, dan dia
selalu mengabarkan keberadaannya kepada kami, karena sekarang kan dengan teknologi telekomunikasi yang begitu bagus, itu sudah tidak ada jarak lagi. Separuh dunia di Argentina atau di Timor Leste, semua berjalan fine saja. Dia bisa mengerjakan tugas itu sehingga dia bisa kembali pulang. Dan setelah pulang itulah kemudian Arya dari panggilan dia kerja, kalau manggil saya mengikuti teman-temannya di Kanada, dan aku ditempatkan di Direktorat Perlindungan Oke. Terus ya kerjanya itu mungkin tidak seperti yang ada di TV, yang dimana diplomat pakai dasi masuk ke ruang sidang untuk melakukan negosiasi apapun, tetapi dia harus siap, ready 24 jam, ada panggilan tentang keperluan perlindungan WNI. Karena dunia ini kan 24 jam. Tidak bisa hanya bekerja di jam kerja di Indonesia, sementara yang membutuhkan itu ada di jam siang mereka. Jadi dia ceritakan, tapi lebih pada cerita yang sifatnya kemanusiaan. Dia tidak pernah cerita tentang hal-hal yang ada di dalam berita-berita itu. Kepada saya tidak pernah. Yang dia ceritakan adalah humanity assistance. Jadi di situ hanya membantu kemanusiaan. Contohnya, misalnya ABK yang meninggal dari ABK itu bekerja di kapal asing. Saya ikut, dia harus kemudian membantu mengurus bagaimana agar kemudian meskipun sebagai berupa jenazah, tapi harus kembali ke Indonesia. Dia harus standby. Ya, apalagi dia harus kemudian melakukan koordinasi dengan kerabat dari korban itu. Dan dia harus hadir itu, seperti saya sekarang alami, mereka adalah dalam keadaan duka, tapi dengan kondisi yang kemudian tidak mereka harapkan, dia harus membantu itu. Jadi harus menjelaskan kepada mereka bagaimana pengurusannya, dan sampai kemudian dari ini juga ada suatu SOP di mana pemerintah harus mengantarkan jenazah itu sampai ke tempat tinggal dari WNI yang wafat. Dan kasusnya bisa tadi meninggal karena kecelakaan semacam itu. Ada juga yang karena kriminalitas dari Amerika atau meninggal di sana, kemudian dijemput, biasanya disebut di bandara, kemudian harus dengan tergantung institusi yang terkait. Karena kalau itu tenaga kerja kan ada badan yang mengurus ketenaga kerja, itu harus ada porsinya. Itu salah satu. Kemudian dia cerita lagi, ada tugas ke Arab, katanya kamu biasanya di Arab itu yang pintar-pintar bahasa Arab. Urusannya adalah di sana itu banyak TKI kita yang stres, sehingga tugasnya adalah menjadi ketua tim yang kemudian timnya itu dari kesehatan, dari psikologi, dari sosial dan sebagainya, kemudian yang akan kemudian melakukan terapi TKW dan sebagainya. Kemudian pernah lagi aku tugas kemana? Ke Taiwan. Kenapa di sana? Harus menjemput anak-anak yang tidak diinginkan oleh orang tua yang bekerja di Taiwan. Tapi dia harus kembali. Apa yang saya sampaikan? Itu adalah pekerjaan baru sehari-hari sebagai diplomat. Tetapi kemudian isinya adalah betul-betul tugas-tugas kemanusiaan untuk itu. Dan dia
tidak mengeluh, tidak apa, paling-paling kalau setiap malam mesti sama ibunya video call, dia panggilnya mama. Gimana kan oke, cuma sampai paling selalu seperti itu sampai kemudian Sabtu terakhir dia seperti itu. Jadi itu yang saya sebut sebagai satu tanggung jawab. Nah, kemudian setelah dia itu di PWI, kemudian ada promosi. Nah, promosi itulah yang kemudian bahagia kepada kami. Setelah 3 tahun ini bekerja keras seperti itu, kemudian dia mendapatkan post di Helsinki, Finlandia. Sesuatu yang banyak orang mengingat di sana. Kebetulan saya pernah ke sana, jadi harus bagus sekali, pendidikannya bagus, anak-anaknya ini pada usia saya ingat pada waktu dari saya bawa ke Kanada itu mendapatkan tadi bagaimana berinteraksi dengan manusia lain, saling menghargai dalam praktek. Ya kan, kita seperti di sini kan seringkali susah. Dia dapat lift itu kan, kita tidak tahu tata cara yang sebenarnya baik untuk masuk dan keluar dari lift. Kita sering pertumbuhan di sana. Itu kelihatannya sepele, tapi itu ada suatu pembelajaran dari kehidupan itu. Nah, kami bangga. Kamu akan ke Finland. Alhamdulillah. Saya pernah ke sana, bagaimana orang sederhana di dapur itu, setiap kita ada di apartemen, dapur itu tempat sampah itu akan berbeda-beda. Ini untuk plastik. Kalau kayak kita punya Ultra Milk yang pakai can itu, kalau mau dibuang harus di-rinse dulu, dikocak dulu, baru dipakai. Jadi saya sangat mengharap, alhamdulillah, justru saya akan mendapatkan pendidikan yang baik seperti itu. Dia sudah menyiapkan segala sesuatu. Istrinya sudah menyiapkan segala sesuatu. Karena sudah fix, sudah dapat SK, dan sudah mendapatkan uang muka untuk pembelian keperluannya itu. Mobil sudah dijual, yang dipakai oleh istri dan anak-anaknya dijual. Istri dan sudah memamitkan anak-anaknya bahwa kita akan kemudian pindah ke Finland. Terima kasih atas pendidikannya di Jogja. Anak yang tertua itu ada di SMP Muhammadiyah di sini, yang kemudian dia mendapatkan pelajaran-pelajaran religiositas yang bagus. Tapi kemudian kita harus berpisah dan semua baik-baik saja. Dan di sini pas juga masa pergantian tahun ajaran, sehingga waktu sangat tepat untuk itu. Dan istrinya juga sudah sangat siap untuk itu. Dan zaman sekarang sudah ada online shopping, sehingga dia sudah menyiapkan apa yang barang yang ada di perlu ada di dalam apartemennya. Dia sudah menandai suatu saat dia tinggal pesan di situ, barang sudah semua seperti itu sudah disiapkan. Dan kemudian tradisi atau apapun yang ada di Kemenlu adalah yang mungkin berbeda dengan di tempat lain, adalah bagi orang tua kandung maupun mertuanya itu dibuatkan paspor dinas Kemenlu, dan itu sudah selesai. Jadi di situ orang tua kandung itu mendapatkan definisi itu untuk, dan seperti dulu yang pertama saya tunjukkan. Jadi satu untuk ibunya, satu untuk saya, ada satu untuk bapak mertuanya, dan satu. Dan saya pernah menggunakan itu pada waktu dia bertugas di Dili. Tapi kalau saya tidak ke Argentina karena terlalu jauh dan mahal. Dan pada waktu itu
ada wabah COVID, sehingga kami tidak bisa menangkap pesan. Tapi ini sebetulnya sudah dirancang bahwa nanti MAM akan segera sembuh, maka kita bisa ke Finland, dan itu perjalanan tidak terlalu jauh dari Singapura, itu 1 malam. Subuh pagi sudah sampai ke Helsinki, jadi tidak terlalu malam. Itu menjadi sesuatu yang setelah sekian lama bekerja keras, seolah inilah saatnya kita mendapatkan suatu hal yang menyenangkan. Jika dia cerita kepada anak-anaknya, besok kalau di sana ada hal yang tidak ada di Indonesia, kamu akan melihat aurora, akan kemudian melihat bagaimana orang hidup di sana dalam kesehariannya dan sebagainya. Sehingga kemudian begitu meninggal, apa yang diucapkan oleh Althea cucu saya? Papa, PHP Althea. Kamu, Althea, Papa tidak PHP kamu. Dia menceritakan apa yang akan dilakukan di sana. Tapi ini kehendak yang lain yang kemudian harapan-harapan itu menjadi hilang. Inilah yang kemudian membuat kami betul-betul menangis, goncang, apapun namanya, di mana kami terpuruk di situ. Bagaimana kami harus bisa menghibur cucu kami, sementara kami juga merasa sesuatu yang hilang di situ. Jadi saya sementara ini masih belum istri saya dan saya, karena kondisi kesehatan fisik ini, kami sudah berpikiran saya harus konsultasi konseling ke psikologi. Kebetulan saya kenal dengan dekan fakultas psikologi, dan beliau sangat welcome. Tapi mohon maaf, saya akan mencoba untuk berdiri dengan kekuatan saya sendiri dari dukungan teman-teman. Jadi itu perjalanan kami. Jadi sesuatu yang diperoleh dengan tidak mudah, kemudian diperjuangkan dengan semangat tinggi dan mendapatkan suatu hasil yang membanggakan, dan ada suatu harapan di mana banyak orang menginginkan seperti itu, tapi kemudian hilang. Ya pemirsa, itu tadi adalah konferensi pers yang digelar oleh pihak keluarga dari almarhum Arya Daru, diplomat Kementerian Luar Negeri yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia dan sudah dinyatakan oleh pihak kepolisian bahwa Arya Daru Pangayunan meninggal karena bunuh diri. Namun demikian, setelah proses berlanjut, maka pada hari ini untuk pertama kalinya pihak keluarga didampingi oleh kuasa hukum dari pihak keluarga Arya Daru menyampaikan tidak menerima apa yang menjadi kesimpulan pihak kepolisian dan hasil yang sudah disampaikan oleh pihak yang berwajib melalui ayah kandung almarhum Arya Daru. Pihaknya akan terus berupaya untuk menyuarakan dan menyelidiki, mengungkap kembali terkait dengan kematian sang putra Arya Daru Pangayunan melalui proses hukum lebih lanjut lagi. Dan tadi juga pihak keluarga melalui ayah Arya Daru menyampaikan dan juga menjelaskan terkait dengan sifat dan juga karakter Arya Daru yang bekerja keras dan merupakan pribadi yang baik di mata keluarga. Dan pemirsa, kami akan hadirkan kembali informasi lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana update perkembangan dari meninggalnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru dan seperti apa proses hukum yang dilanjutkan oleh pihak keluarga. Namun demikianlah breaking news untuk sementara. Kami akan lanjutkan program Metro hari ini.